disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Mengapa dalam bentuk akun Google Bapak Ibu akun ini gitu. Pertama kita ketahui bahwa akun pembelajaran ini otomatis ya akan koneksi dengan aplikasi yang lain. Kemudian pembuatan dan pengguna akun pembelajaran juga bebas biaya Bapak Ibu ya, gratis. Kemudian penggunaan aplikasi ini juga mampu mengelola puluhan juta akun sehingga nggak masalah. Kita ketahui Google sudah berpengalaman di bidang itu. Kemudian akun yang sama juga bisa digunakan untuk akses ke pembelajaran yang lain Bapak. Kemudian Bapak Ibu bisa digunakan apa saja sih akun pembelajaran belajar ID ini? Pertama untuk email. Mungkin Bapak Ibu punya email biasa Gmail. Ya akun ini juga bisa digunakan itu. Untuk penyimpanan dokumen. Bapak Ibu nanti tidak perlu lagi ya membawa flash disk ke sana kemari. Dokumen disimpan di dalam cloud. Ya. Untuk administrasi pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengelola kelas secara digital. Untuk membuat penjadwalan, nanti ada materi tentang kalender yang akan membahas itu. Kemudian pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik sinkron maupun asinkron. Yang sinkron itu seperti sekarang ini Bapak Ibu, kita ketemu langsung tatap muka melalui Gmeet. Kemudian yang asinkron yang melalui Classroom. Kita akan kombinasikan itu. Dan Bapak Ibu juga bisa menggunakan akun ini untuk mengakses rumah belajar. Saya salah satu duta rumah belajar Kalimantan Timur 2018, yang mana di rumah belajar itu banyak konten-konten yang Bapak Ibu akses nanti menggunakan akun ini. Ya. Caranya tentu saja kalau Bapak Ibu sudah mendaftar di sini, tentu saja sudah terlampaui proses ini karena ini dilakukan oleh operator. Dan kalau Bapak Ibu juga ada yang operator juga sudah melakukan ini. Kalau tidak bukan operator ya Bapak Ibu silakan minta bantuan operator untuk mendapatkan itu. Nah, untuk pemanfaatan akun ini memang tidak wajib Bapak Ibu, tetapi jika Bapak Ibu tidak pernah memanfaatkan sama sekali ya hingga 30 Juni akan dihapus. Ini sayang sekali ya Bapak Ibu, walaupun ini tidak wajib, tapi akun ini sebagai jalur komunikasi resmi Kementerian Pendidikan ya, dan digunakan untuk mengakses berbagai informasi layanan pendidikan dari Kemendikbud. Nah tentu saja keamanan juga sangat terjamin kerahasiaannya. Kita ketahui bahwa Google juga sudah punya kantor cabang di Indonesia, tentunya sudah berpengalaman untuk hal yang terkait dengan keamanan. Nah, mengapa juga kita perlu memahami dan memanfaatkan G Suite for Education, Bapak Ibu? G Suite for Education ini salah satu layanan dari Google untuk pendidikan dan kerjasama sudah Kementerian Pendidikan dalam bentuk akun belajar ID. Ya, kenapa ini dipilih Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu pernah mendapatkan informasi atau pelatihan-pelatihan yang lain terkait aplikasi pembelajaran banyak sekali yang ada yang bisa kita gunakan. Ya, Kementerian kenapa memilih bermitra dengan G Suite for Education? Pertama, mudah digunakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya handphonenya Android, udah otomatis, ya, udah otomatis langsung bisa memanfaatkan itu kalau Bapak Ibu punya Android. Ya. Kemudian aman Bapak Ibu tanpa adanya virus karena semua media tersimpan di cloud, tidak di hard disk atau flash disk. Kemudian fitur kolaborasinya juga media satu akun untuk semua layanan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian jangka waktunya juga unlimited Bapak Ibu. Yang tanggal 31 Juli tadi ya hanya jangka waktu ketika Bapak Ibu tidak memanfaatkan sama sekali. Akan dihapus 31 Juli. Tetapi kalau sudah Bapak Ibu aktifkan akan bisa Bapak Ibu manfaatkan seterusnya ya. Nah, cara aktivasi sama dengan Bapak Ibu ketika login ke email.
Ya, Bapak Ibu buka Gmail, kemudian tambahkan akun baru, masukkan yang belajar ID dari Dapodik. Kemudian Bapak Ibu akan ada pertanyaan seperti ini, selamat datang, yang Bapak Ibu terima, dan Bapak Ibu harus ubah passwordnya. Sesuai dengan ketentuan harus Bapak Ibu ubah, kalau nggak dirubah nanti nggak bisa lari ke proses selanjutnya, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, penyimpanan yang diberikan di sini tanpa batas ya. Kemudian kita integrasi, kalau Bapak Ibu punya Gmail pribadi mungkin hanya 15 GB sudah habis ya, apalagi sekarang Google juga ada kebijakan baru. Dengan akun belajar ID ini Bapak Ibu tanpa batas penyimpanannya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa migrasi dengan cara upload dan download dan upload, atau Bapak Ibu sharing aja datanya dari akun yang lama ke akun yang baru, dari akun pribadi ke akun yang belajar ID. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada fasilitas untuk video call namanya Jmeet, Bapak Ibu. Jmeet untuk akun belajar ID ini terkoneksi langsung dengan Classroom. Kalau yang pribadi di sini tidak ada Bapak Ibu ya. Kalau yang ini pakai belajar ID langsung Bapak Ibu integrasi dengan Classroom. Bapak Ibu tinggal tekan tombol ini langsung terhubung ke Classroom, undang siswanya untuk masuk ke ruang yang sama. Kemudian kapasitas Classroom-nya juga lebih banyak Bapak Ibu, bisa 1000 siswa masuk. Kalau yang pribadi hanya 250. Kemudian di akun yang G Suite juga Bapak Ibu ada fitur-fitur yang terkait dengan penilaian, yang mana di pribadi sangat terbatas. Nah, untuk memindahkan data Bapak Ibu, prinsipnya saya rasa biasa saja Bapak Ibu ya. Download dari akun yang biasa, kemudian upload ke yang baru. Bapak Ibu nggak lakukan ini nggak masalah juga, share aja, share datanya dari yang lama supaya bisa dibuka yang baru juga nggak masalah gitu kan. Nah, nanti terkait dengan pengolahan drive ini akan dijelaskan lebih lanjut di materi yang ketiga Bapak Ibu, mengelola drive. Nah, sekarang kita masuk ke masalah-masalah ya. Kita ketahui ya, di dalam proses pembelajaran daring ini selama ini ada masalah Bapak Ibu, selain tidak ada punya kuota, selain tidak ada smartphone, handphone, maka ada masalah yang lain, sebuah data hanya bisa diakses di perangkat tertentu, ini adalah sebuah masalah. Kemudian data sering hilang, rusak karena virus, ini juga sebuah masalah. Laptop sering penuh, apalagi handphone, tiap hari gurunya mengirim video yang dibuat oleh gurunya, lama-lama handphone juga penuh, begitu juga laptop. Nah, Google for Education ini hadir untuk memberikan solusi dan masalah-masalah yang timbul di dalam proses pembelajaran daring tersebut, Bapak Ibu ya. Karena ini simpel ya, di dalam berbagai hal, dan perangkat ini juga menjadi sebuah perangkat yang nomor 1 digunakan di luar negeri ya, di Amerika ya. Di New Zealand tahun 2017 saya ke sana kemarin juga sudah wajib menggunakan ini. Penggunanya juga kita sangat luar biasa ya, ada 100 juta siswa dan guru yang sudah menggunakan ini. Fitur-fiturnya tadi sudah saya jelaskan ya, bebas virus tanpa batas. Dan di Google Meet ini Bapak Ibu, di Google Meet kita bisa melakukan panggilan dengan 100 peserta ya. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan kelas paralel, misalnya siswanya lebih dari 100. Dan unlimited Bapak Ibu tidak dibatasi, 40 menit tidak unlimited, dan Bapak Ibu bisa mengganti background tanpa harus ada latar belakang di belakang kita, tanpa harus ada green screen, juga bisa dilakukan di Gmeet. Materi selengkapnya nanti akan ada di modul. Ya, Bapak Ibu, teknologi memang tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi sebuah transformasional yang bisa mengubah dunia menjadi sebuah kebaikan. Itu tadi Bapak Ibu terkait perkenalan diri dan perkenalan tentang G Suite for Education. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang kedua Bapak Ibu, mengelola data di Google Drive yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Insani. Sebelum masuk ke materi kedua, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan
ditanyakan, baru nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya dengan Bu Insani. Monggo Bapak Ibu. Tanya Pak. Ya Pak, monggo Pak, silakan Pak. Ya, ini kita anak-anak kita yang anak sekolah kan sudah ada yang menggunakan apa itu akun belajar ID itu. Iya. Terus ada beberapa anak yang itu terkendala karena lupa password. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Mohon penjelasan atau solusinya Pak. Terima kasih. Oke, ini juga sering dialami guru-guru. Guru-guru merubah password ternyata besoknya lupa, sudah seperti itu ya. Nah, cara ini Bapak Ibu bisa di-handle oleh operator. Jadi operator nanti ngetikkan admin.google.com, nanti operator akan login. Ini Bapak, saya share screen coba lagi ya. Saya coba share screen lagi. Cara masuk menu mereset. Ya, meresetnya hanya bisa dilakukan oleh operator di sekolah Bapak Ibu ya. Oh, hanya operator yang bisa. Tadi Pak Danu operator yang ini mereset. Ya, betul. Nah, ini alamatnya Bapak Ibu. Admin google.com. Nah, ini alamatnya. Admin google.com, nanti operator akan dapat akun semua guru kelihatan, siswa juga kelihatan di situ Bapak Ibu. Jadi meresetnya dari sini, pastikan loginnya login email operator. Saya nggak bisa mendemokan Bapak Ibu karena saya bukan operator dapodik di sekolah saya. Tapi langkahnya awal seperti itu. Buka admin google.com. Admin.google.com Pak? Ya, admin.google.com. Yang ini alamatnya. Ini. Ya, ketikkan di browser situ, nanti login operator. Oke, itu Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicoba. Diberitahu ke operatornya juga saat Bapak Ibu bukan operator. Tapi Bapak Ibu ketika mereset ya, mengubah password ya harap dicatat lah, kasihan nanti operator hari-hari ada permintaan yang mereset password terus begitu ya. Nah, dicatat supaya Bapak Ibu tidak lupa. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama. Waktu ada lagi Bapak Ibu, monggo. Saya Pak. Ya. Saya Purwaningsi dari SMP Negeri 24 Pak, Kota Bekasi. Mau bertanya Pak, untuk kapasitas Google Meet, kalau kita belajar proses pembelajaran, bisa daya tampungnya berapa ya Pak untuk Google Meet-nya itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Google Meet 100 partisipan, ya 100 partisipan unlimited. Nah, ketika siswanya lebih dari 100, Bapak Ibu bisa buka dua ROM di akun yang sama bisa. Buka dua ROM di akun yang sama. Bapak Ibu bisa nanti setting di kalender. Nanti ada materi dengan kalender. Di kalender itu ada setiap event nanti ada connect ke Gmeet. Nah, seperti itu Bu. Jadi dibatasi cuma satu ROM. Ketika lebih dari satu ROM bisa buka channel Palaran dengan akun yang sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lagi Bapak Ibu, monggo. Tanya Pak, tanya Pak. Oh enggak. Ya, dari SMP Negeri 1 Sumeneb. Ya, kita kan pakai di Google Sheet ini Pak ya. Apa yang akun yang Google ini Pak ya, yang Gmail. Ya. Kalau ternyata di drive itu ada notifikasi sudah penuh, ya saya menggunakan ada notifikasi 59 GB dari 15 GB yang free. Nah, apakah yang seperti itu masih bisa mengikuti kegiatan aplikasi semacam ini, Pak? Zoom ataupun Google Meet, Pak? Ya, dengan hadirnya G Suite for Education, berarti kan Bapak sudah nanti bisa meninggalkan atau migrasi dengan Gmail yang lama. Gmail yang lama kan dibatasi 15. Ketika tadi tipis, ya untuk kalau hanya untuk mengikuti begini bisa, tapi nanti Bapak nggak bisa lagi mengupload sesuatu yang baru. Nah, tapi dengan ada belajar ID nggak apa-apa, nggak masalah Pak ya. Kalau yang Google Sheet ini unlimited Pak ya? G Suite ini unlimited. G Suite unlimited ya. Oh iya. Bapak nanti bisa
download semua yang ada di yang 15 tadi. Iya. Download, kemudian nanti upload, kemudian di delete, atau juga biarkan saja, tapi Bapak nggak usah menambah sesuatu yang baru di situ karena udah over kan, pindah ke Gmail yang G Suite. Yang ini. Oh ya, G Suite. Iya. Ya. Terima kasih. Kalau untuk siswa bagaimana Pak? Sama dari operator kan ya akunnya. Betul. Kemudian kalau misalnya selama ini mereka pakai Google Classroom yang akunnya bukan G Suite, jadi nanti migrasi juga atau gimana? Ya kalau di semester sebelumnya mungkin pakai yang pribadi ya, karena ini juga baru keluar Desember kemarin ya, bisa anak-anak nanti minta ke operator Dapodik sekolah dan bisa memanfaatkan itu dan menggunakan itu. Sayang kalau nggak digunakan ya, unlimited 15 yang biasa cuma 15 GB, ini unlimited, sayang kalau nggak diaktifkan. Jadi ya, Google Classroom-nya harus pindah ya Pak ya, pindah akun baru ya? Iya, sebaiknya pindah akun baru, mumpung kita masih di awal semester ya, belum berjalan separuh. Di awal-awal ini kita bisa lebih enak untuk memulai sesuatu yang baru, seperti itu. Baik, makasih Pak. Ya. Hanya Pak. Oke, monggo Bapak Ibu. Ya. Pak, saya lihat ada yang punya akun belajar ID, tapi dari akun belakangnya itu nama sekolah. Itu mohon dijelaskan. Gitu, satu. Kemudian yang kedua, kalau ada beberapa guru kita kan yang bukan, maksudnya guru honorer gitu ya, belum terdata di Dapodik gitu. Bagaimana cara mereka mendapatkan akun belajar ID ini gitu loh Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi akun G Suite for Education ini ada dua cara yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, sekolah mengusulkan sendiri dengan syarat sekolah punya domain, misalnya SMP sekian SCHID. Ya, itu adalah akun G Suite dari sekolah sendiri atau permintaan sekolah sendiri ke Google. Nah, jadi sekolahnya harus punya akun. Kemudian akun G Suite yang kedua yaitu dari Kementerian Pendidikan yang belajar ID. Dua-duanya sama fiturnya. Jadi fitur yang belajar ID dari kementerian maupun atas prakarsa sekolah sendiri untuk mengajukan itu ke Google juga sama, unlimited juga. Seperti itu Bu. Nah, kemudian guru yang belum ada datanya di Dapodik ya memang sementara nggak bisa ya, jadi syaratnya memang harus guru tersebut sudah terdaftar di Dapodik. Ada juga guru yang terdaftar di Dapodik tapi belum dapat itu ada ya. Kalau yang begitu kasusnya nanti bisa diupdate datanya. Nanti kita Bapak Ibu bisa menginformasikan ke call center. Buka aja situs belajar ID, di situ ada call center. Informasikan bahwa guru ini namanya ada di Dapodik, kenapa belum dapat atau tertinggal akun belajar ID-nya, insya Allah itu akan segera direspon. Tapi kalau belum ada datanya di Dapodik memang belum bisa Bapak Ibu ya, harus terdaftar di Dapodik dulu. Seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak, mau tanya. Assalamualaikum Pak, mau nanya Pak. Halo. Iya, monggo. Cek. Pak, halo Pak. Ini Pak, berkaitan dengan akun belajar.id. Jika kita sudah menggunakan akun tersebut, tapi akun yang lama tetap, artinya gini, kita tidak sepenuhnya migrasi pindah ke satu akun itu. Jadi akun belajar.id hanya digunakan untuk proses pembelajaran saja, sedangkan akun kita yang lama tetap itu nggak masalah Pak, atau harus pilih salah satu Pak? Ya, nggak masalah Pak, dua-duanya tetap Bapak gunakan, nggak masalah. Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi artinya dari Google pun tidak mensyaratkan harus migrasi seluruhnya, hilangkan cukup satu akun itu, tidak Pak ya? Tidak, tergantung kita aja. Kalau kita merasa repot dengan ngurusnya banyak ya pindah aja, tapi kalau dua-duanya mau tetap dipelihara mungkin kita punya datanya banyak ini gitu kan ya kan. Dua-duanya dipakai nggak masalah seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, enggak. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Libra. Iya, saya dari SMP 41 Surabaya. Mohon bertanya Bapak, kalau yang pertama
bagaimana caranya sekolahan yang sudah mempunyai domain sch.id itu bagaimana cara mendaftarnya lewat Google, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita Google-nya numpang di kementerian dengan belajar.id, apakah itu nanti tidak overload karena yang memakai dari seluruh Indonesia gitu? Itu pertanyaan saya yang kedua, Bapak. Itu aja yang saya tanyakan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tadi persyaratan untuk mendapatkan akun belajar, akun G Suite for Education itu bisa dengan permintaan mandiri melalui sekolah dengan SCHID maupun dengan Belajar ID. Yang untuk permintaan atas sekolah sendiri dengan domain SCHID itu nanti mungkin operatornya harus membuka dulu ya G Suite for Education. Di situ ada formulir pengajuan. Formulir pengajuan yang salah satunya adalah ditanya apa domain sekolah Anda, seperti itu. Dan itu akan diproses beberapa hari, kemudian baru nanti ada approve sehingga bisa menggunakan itu. Jadi ada proses pengajuannya nanti Pak ya. Kemudian kalau yang overload, saya rasa Google sudah punya pertimbangan ini. Kita ketahui bahwa Google ini sudah mendunia ya, sudah perusahaan kelas dunia yang penggunanya juga bukan hanya orang Indonesia, bahkan seluruh dunia menggunakan Google. Saya rasa itu sudah dipertimbangkan oleh mereka. Mereka juga punya server yang cabangnya di mana-mana, tidak hanya di Amerika, ya, ada di Singapura, di Hong Kong, dan di beberapa negara, sehingga kapasitas dan keamanan kita tidak perlu ragukan, sehingga Kementerian Pendidikan memilih bekerja sama dengan Google daripada mengembangkan atau membangun investasi infrastruktur tersendiri. Mungkin ada aspek-aspek lain yang bisa jadi itu biaya investasinya lebih tinggi mengadakan sendiri daripada kerjasama dengan perusahaan kelas dunia yang sudah ada, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, kita masih ada materi lagi nampaknya nih ya, nanti supaya semua materi yang 5 item ini tercapai, ya, kita akan switch langsung ke materi selanjutnya Bapak Ibu ya. Nanti ada proses tanya jawab lagi setelah materi ini ya. Kita berikan kesempatan kepada Bu Insani Nirwana Sari untuk materi yang ketiga tentang bagaimana Bapak Ibu mengelola data di Google Drive ya. Data-data Ibu nanti bagaimana dikelola, dan Bapak Ibu nanti akan diberikan materinya, dan Bapak Ibu sebagai bukti Bapak Ibu bisa melakukan itu, kompeten di bidang itu, ada lembar kerja yang harus dilakukan ya. Lembar kerjanya nanti bagaimana cara mengisinya nanti Bu Insani yang akan mendemonstrasikan. Monggo Bu Insani.